Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gobang TV, salam ikhlas, berjuang bersama, mengabdi tanpa batas. Telah bersama kita pada kesempatan kali ini Al-Ustadz Mufaridul Ikhwan. Beliau adalah sebagai Ketua Rayon Ikhlas Bangkalan Santri periode 3 tahun 2009 sampai 2011. Oke, kita akan kilas balik tentang perjuangan beliau di Ikhlas, tentang bagaimana masa lalu beliau saat mengabdi di Ikhlas, dan juga tentang bagaimana beliau mengawal visi misi pesantren, dan juga bagaimana beliau merealisasikan keinginan pengasuh pesantren Kiai Haji dan Ahmad Fawaid As'ad. Namun sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa kita mulai Ustadz ya? Ya, bisa. Oke, dari kami untuk pertama kali Ustadz, yang ingin kami tanyakan kepada Anda adalah motivasi Anda untuk aktif di Ikhlas itu apa kira-kira? Iya. Sebelum kita mulai motivasi, saya mau cerita sedikit boleh? Oh ya, silakan. Sebelum saya aktif di Ikhlas itu, sebenarnya saya waktu itu santri baru ya, tahun 2011. Itu saya belum terlalu aktif di Ikhlas karena saya memang tidak tahu Apa itu Ikhlas? sebelum apa itu organisasi. Jadinya saya ya kadang kalau diajak sama teman-teman santri yang lain, khususnya santri Bangkalan, tuh kadang ikut, kadang tidak. Dan pada akhirnya waktu saya menempuh pendidikan SMP, melanjutkan ke SMA, disitulah titik balik saya untuk aktif di Ikhlas. Bahkan pada waktu itu yang motivasi saya sebenarnya ada beberapa macam motivasi. Yang pertama, motivasi saya untuk aktif di Ikhlas itu adalah bagaimana saya nantinya ketika pulang bermasyarakat itu bisa melayani masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan, yang dicita-citakan para pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah tentunya. Oke, insya Allah. Kemudian motivasi saya selanjutnya adalah waktu itu almarhum Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid pernah berdauh, bagaimana nanti santri itu kalau pulang itu bisa berguna. Bahkan diulang kembali sama beliau dahulunya almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh kedua. Bagaimana nanti santri kalau pulang itu seperti apa yang kita ketahui bersama di slogan-slogan atau di yang sudah diterbitkan oleh buku pesantren, buku-buku pesantren itu sudah tertera. Bagaimana nanti santrinya pulang itu, santri yang pulang, santri Salafiyah khususnya, itu ibaratkan warung. Nah, warung itu istilahnya kalau di pondok itu wasreda, warung serba ada. Bagaimana santri bisa seperti wasreda? Artinya masyarakat perlu cabai, ada. Oke. Perlu mecin, ada, seperti itu. Perlu buku, ada, seperti itu. Jadi cita-cita para pengasuh pesantren sama pendirinya itu bukan melulu santrinya itu jadi istilahnya tokoh masyarakat. Kan kita sudah tahu kan, setiap kita reuni alumni tiap tahun di pondok pesantren, kadang-kadang ditampilkan alumni ada yang menjadi wartawan, bahkan ada yang menjadi dokter, bahkan ada yang menjadi TNI seperti itu. Jadi kalau untuk saya pribadi sekarang jadi apa? Saya sekarang jadi diri saya sendiri. Saya tidak menjadi apa-apa. Saya bisanya hanya mengabdi ke Ikhlas dan Ikhlas dan Ikhlas. Oke, berarti motivasi awal adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengasuh pesantren. Oke, baik Ustaz. Bagaimana nanti kalau ada masyarakat yang perlu ke kita, khususnya alumni yang sudah menjadi alumni, itu bertanya apa saja, yang penting kita bisa kita jawab. Jangan sampai orang yang bertanya tadi yang memerlukan kita itu kembali tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapat bantuan kita. Dari situ kita bisa sekaligus mengenalkan pesantren Salafiyah Syafi'iyah di situ. Oke. Berarti santri itu harus menjadi seperti warung, wasreda, wasreda, ya. Agar
ketika masyarakat membutuhkan Nah, bantuan kita selalu siap. siap. Dan itu bisa kita dapatkan pengalaman tersebut saat ada di Iksas. Iksas, sangat Oke, berguna. Kira-kira karena ini kan kita kilas balik ya Ustadz. Iya. Kira-kira bagaimana cerita tentang Iksas di masa Anda? Sedikit cerita lah mungkin. Iya, alhamdulillah pada masa saya pada waktu itu, walaupun ya sebenarnya kompak sih. Cuman pada waktu itu ada saja teman-teman yang tidak tidak kadang rapat itu tidak hadir, ada saja. Tapi secara keseluruhan teman-teman itu sudah bisa hadir di rapat, sudah kompak ketika ada kegiatan maupun pesantren maupun ketika pulang. Bahkan kegiatan pada waktu saya menjabat menjadi ketua Iksas periode 3 ini tidak yang seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan tidak terlalu panjang agendanya, tidak beberapa hari. Kalau pada waktu saya itu menjabat jadi ketua Iksas sampai itu hampir 1 bulan. Hampir satu bulan. Selama Ramadan. Selama Ramadan. Artinya kita itu jarang ada di rumah. Seperti itu. Sampai-sampai teman-teman itu rela menginap di posko. Nah, seperti itu. Bahkan ada salah satu cerita waktu itu ada posko pada waktu tahun berapa lupa saya. Posko itu tidak ada tuan rumahnya. Kita masak sendiri pada waktu saking berjuangannya, saking pengennya pengasuh mengenalkan pesantren Salafiyah Syafi'iyah seperti itu. Ya alhamdulillah ada sebagian alumni yang menyumbang dan terus mendukung kita untuk tetap bisa menjadi pada waktu itu aktivis santri yang memang benar-benar aktif untuk Iksas seperti itu. Oh, jadi sampai tidak ada tuan rumahnya, meskipun tidak ada tuan rumahnya, tetap mau berjuang begitu ya. Masya Allah. Itu adalah loyalitas yang sangat tinggi. Oke. Baik Ustadz, selama Anda menjabat sebagai ketua rayon, kan tentunya setiap ketua pasti memiliki terobosan-terobosan ataupun target-target fokus dalam masa periodenya. Kira-kira apa Ustadz target fokus di masa sampean? Target fokus pada waktu saya menjabat jadi ketua Iksas periode 3 ini, bagaimana saya meneruskan jejak-jejak kakak-kakak santri yang sebelumnya menjabat senior sebelumnya. Senior kita. Itu meneruskan apa yang menjadi perjuangan beliau sekaligus perjuangan pengasuh yang tentunya pada waktu itu sebenarnya pada waktu saya itu sudah tertata rapi, sudah benar, sudah. Cuman pada waktu itu karena saya sebelum menjabat menjadi ketua Iksas, pada waktu itu saya berawal dari semenjak SMA aktif di Iksas, saya terus ditunjuk sama kakak-kakak pengurus, itu senior-senior pengurus menjadi Departemen Infokom. Departemen Infokom. Ya, informasi dan komunikasi. Oke. Nah, setelah itu 2 tahun di periode 2 itu saya menjadi Ketua Safari Ramadan pada tahun 2009, tepatnya di Desa Keker, di rumahnya Al Mukarram Ustadz Abdul Ghafur. Akhirnya setelah itu saya langsung ditunjuk menjadi Ketua Iksas. Nah, setelah saya menjadi Ketua Iksas, saya langsung merapatkan barisan yang mana khususnya untuk santri baru dan juga santri lama untuk tetap kompak, untuk tetap bersama. Karena apa? Selain dari awal tadi ya, selain dari tujuan pengasuh, bagaimana kita ini kembali lagi, kita pulang bagaimana menjadi warung waserda. Oke. Ya, setelah itu terobosan-terobosan yang lain, yang mana sebelum saya menjadi Ketua Iksas, yang karena memang saya sudah aktif, itu yang belum terjangkau alumni, termasuk pencatatan alumni yang tersebar di daerah Bangkalan, karena pada waktu itu masih belum tercatat semua. Saya langsung hadir langsung, saya turun lapangan langsung ke tempat-tempat tersebut, saya silaturahim, tentunya mengajak teman-teman yang lain. Di samping itu ya itu sudah. Di samping itu yang
dulu kan ada namanya ada kegiatan KBM. KBM. Nah, kegiatan belajar mengajar. Itu yang membuat agenda ini menjadi lama. Oke. Karena kenapa? Karena di suatu lembaga ya di mana kita ada posko, misalkan di Tanjung Bumi, di situ pasti dihubungi. Pasti kita sosialisasi sama lembaga-lembaga formal maupun non formal yang terdekat di posko. Ya seperti Tanjung Bumi, Arosbaya, Geger, dan Bangkalan Kota pernah di sana juga seperti itu. Oke, Ya. baik. Untuk kendala, kira-kira kan pasti ada dalam sebuah organisasi tantangan dan juga kendala yang muncul dalam periode kepengurusan. Kira-kira apa kendala yang paling besar yang Anda ingat ketika itu? Kendala-kendala sebenarnya macamnya banyak kendala ini. Cuman yang paling signifikan kendala pada waktu itu adalah transportasi. Transportasi di mana pada waktu itu tidak seperti sekarang yang sudah kendaraan itu sudah ya banyak ya. Banyak ya. Ya, dulu waktu saya itu ada sepeda tua itu, sepeda jadul itu. Itu saya bawa kemana-mana itu. Sampai-sampai tutup mesinnya itu lepas. Ada partner saya itu namanya Ustadz Nurul Huda. Sebenarnya itu yang jadi ketua ekses yang pantas. Saya ini nggak terlalu bisa sebenarnya. Itu yang terus memotivasi saya. Sampai ada cerita pada waktu saya itu meminta sumbangan di daerah Bayi Pajung, Tanah Merah. Itu ke selatan, sudah bulan puasa, siang-siang pakai motor jadul tersebut, sampai saya ada kendala sedikit lah sebenarnya. Cuman kita bisa mengatasi itu semua. Banyak cerita-cerita yang menjadi kenangan waktu saya menjabat menjadi ketua ekses. Tapi yang paling tidak lupa pada waktu itu saya ya sama Ustadz Nurul Huda itu sampai ya alhamdulillah pulangnya kita sudah damai, sudah tentram. Akhirnya kegiatan di halal bihalal di Geger pada waktu itu berjalan dengan lancar seperti itu. Kenangan tentang sepeda motor tuanya milik Anda yang saya masih ingat itu dulu ketika malam hari setelah selesai kegiatan kalau tidak salah, Anda nyalip dari belakang, tiba-tiba tuh mesinnya jatuh itu. Ya Allah, saking ingin tetap berjuangnya ketika itu ya. Oke. Baik, sekarang kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan pesantren. Tentunya Iksas sebagai tangan kanan pesantren yang akan harus tetap membantu dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan pesantren dan juga visi misi pesantren. Kira-kira dulu bagaimana Ustadz? Prioritas dan juga program-program yang Anda laksanakan agar Iksas Bangkalan mampu untuk mendukung visi misi pesantren seperti kajian kitab kuning, seperti kajian pidato ataupun lain sebagainya. Itu kira-kira ada, Ustadz? Alhamdulillah pada waktu saya menjabat periode 3 menjadi ketua Iksas pada waktu itu, apa yang menjadi visi dan misi pesantren termasuk kegiatan pesantren untuk mendukung tetap aktif di Iksas itu berjalan dengan lancar walaupun ada kegagalan sedikit, tapi secara keseluruhan seperti latihan pidato itu kita adakan setiap bulan, terus KBM kegiatan, maksud saya kajian kitab kuning kita adakan. Kadang kita datangkan dari Mahat Ali, pada waktu itu saudara Ustadz Mujalli yang ajar di Mahat Ali, kita undang beliau untuk ajarkan para santri Iksas Bangkalan di pusat. Kadang yang di pusat santri tersebut langsung ke Mahat Ali untuk belajar kitab kuning. Dan kegiatan-kegiatan yang lain itu sebenarnya yang paling mengena untuk kita, ya mungkin menjadi pelajaran ke depan, itu waktu kegiatan sekarang ini pada waktu safari Ramadan. Itu yang paling langsung mengena ke teman-teman, langsung karena kita langsung praktek langsung ke masyarakat seperti itu. Jadi kita bisa tahu bagaimana sebelum kita pulang, kita rekom dari pondok pesantren, kita punya bekal, punya cerita. Kalau masyarakat ini tidak semuanya seperti tidak semuanya A, tidak semuanya B, jadi bermacam-macam. Kembali kepada yang tadi, kita harus siap menjadi wasrda seperti itu. Kita layani masyarakat yang masyarakat perlukan, ya seperti itu. Untuk masa-masa yang sekarang, bagaimana Anda membaca tentang perkembangan Iksas? Apakah
Ikhlas tambah kompak, ataukah ada kemajuan, ataupun apakah ada stagnasi di sana menurut Anda? Menurut saya pribadi, untuk yang periode sekarang, Ikhlas yang sekarang ini, yang dulunya saya dan sekarang, seterusnya ke depan mudah-mudahan, alhamdulillah perkembangannya begitu pesat. Amin, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kemarin saya waktu malam ditelepon sama Lora Isom Sarifuddin ke sini ke posko. Saya langsung meluncur. Karena saya kalau ke Ikhlas itu yang penting tidak ada benturan, saya berangkat. Oke. Kapan saja seperti itu. Nah, ditelepon. Ternyata di sana begitu banyak teman-teman yang aktif. Dulu pada waktu saya itu paling yang nginap pada waktu itu di posko ada kadang 10 orang, tidak seperti kemarin. Saya kemarin alhamdulillah punya kenangan sahur bersama dengan berkumpul dengan santri yang sekarang itu banyak sekali. Ada kurang lebih sekitar 25 orang. Itu Jadi flashback ketika masa-masa berjuang dulu ingat, ya. ingat. Saya Oke. sampai ke teman-teman dulu tidak seperti sekarang. Sekarang alhamdulillah kompak. Kemana-mana sampai ada kendaraannya, disediakan kendaraan satu pick up. Kalau dulu kalau nggak punya sepeda nggak bisa aktif di Ikhlas seperti itu. Jadi perkembangannya begitu pesat, dan juga sekarang apalagi alhamdulillah diasuh oleh Kiai Haji Raden Al-Zaim ini begitu banyak perkembangan, baik itu dari segi pembangunan maupun spiritual dan mentalitas itu sangat-sangat berkembang sekali seperti itu. Baik. Iya, iya, iya. Berbicara kembali tentang pesantren. Ya. Ketika Anda mengamati tentang beberapa kebijakan-kebijakan baru dari pesantren, itu bagaimana pandangan Anda terhadap Ikhlas? Terhadap Ikhlas, alhamdulillah. Kalau kebijakan-kebijakan pesantren itu yang tentunya sama pengurus pesantren sekaligus pengasuh itu yang namanya kebijakan itu tidak langsung ditetapkan, akan tapi beliau itu mengkaji dan mengkaji. Ya, kita sambil mengambil hikmah dari adanya pandemi ini ya, karena sekarang masa-masa pandemi, ternyata pesantren itu punya kebijakan, akhirnya khususnya santri putra tetap di dalam, tidak bisa keluar. Ya alhamdulillah. Artinya apa ya? Sangat santri sekarang ini betul-betul Tertib gitu ya. betul-betul ada di dalam pesantren. Tidak seperti waktu saya dulu. Itu di dalam sama yang di luar, kadang-kadang banyak ada yang di luar. Oh, oke. Ya, termasuk saya dulu gitu ya. Ya alhamdulillah pokoknya lah yang sekarang ini kebijakan pesantren ini tentunya enggak serta-merta harus ditetapkan, enggak. Tapi sudah dikaji, dan insya Allah kalau kita sebagai pengurus Ikhlas dan juga wali santri mendukung dengan adanya kebijakan pesantren, kebijakan pengasuh, ya apa yang kita cita-citakan bersama itu akan tercapai. Amin, amin. Termasuk dabunya sampean juga kemarin segitiga emas. Oke. Harus bersinergi itu antara santri, kemudian wali santri, kemudian pengasuh. Itu memang sudah ada hadisnya itu. Kalau yang tiga ini sama-sama berdoa, sama-sama berjuang, insya Allah kedepannya akan menjadi lebih baik, akan menjadi lancar, dan akan menjadi keberkahan untuk kita bersama. Amin, amin. Untuk yang terakhir Ustadz, mungkin ada motivasi untuk para santri yang juga pengurus Ikhlas agar mereka tetap semangat berjuang. Gimana motivasi untuk Anda, Ustaz? Motivasi pesan saya, untuk mereka. Ya, pesan untuk mereka, pesan dan kesan termasuk motivasi untuk adik-adik santri yang akan datang maupun yang sekarang. Jangan pernah tidak aktif di Ikhlas. Jangan cak meduaran itu lo kenceng, males. Jangan bermalas-malasan untuk aktif di Ikhlas. Karena apa? Di Ikhlas itu sangat banyak pengalaman yang kita bisa ambil. Iya, salah satunya apa? Yang kita contohkan yang gampang-gampang saja. Kalau kita tidak aktif di Ikhlas, kita pulang nanti, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat? Bagaimana kita nanti bercengkrama dengan masyarakat yang penuh dengan beraneka ragaman masyarakat? Tapi kalau aktif di Ikhlas, di sana kita dibina, dibimbing bagaimana menjadi alumni sekaligus santri yang bisa
terjun, yang bisa merealisasikan apa yang menjadi cita-cita pengasuh seperti itu. Oke, terima Ya. kasih Ustadz Ya, atas ya, waktunya. ya. Amin, amin, amin. Baik, pemirsa Gobang TV, ada pesan, ada dauh dari Kiai Haji dan Ahmad Fawaid As'ad. Santri Salafiyah Syafi'iyah yang keluar dari Iksas berarti keluar dari barisan Salafiyah Syafi'iyah. Kalau keluar dari barisan Salafiyah Syafi'iyah berarti keluar dari barisan Kiai Fawaid, Kiai As'ad dan Kiai Haji dan Samsul Arifin. Bahkan juga lebih ditegaskan kembali oleh Kiai Haji dan Ahmad Azaib Ibrahimi. Beliau mengungkapkan tentang keutamaan santri aktivis, bahwa santri aktivis memiliki tempat tersendiri di hati gurunya, yakni di dalam doanya. Mari kita berharap semoga kita semua yang aktif di Iksas, yang senantiasa membantu visi misi pesantren, Amin. tetap menjadi santri yang selalu diberikan doa dan juga keberkahan oleh pengasuh pesantren. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.